Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami akan kembali mengajak untuk membahas soal asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12, tingkat SMA, SMK, dan MA. Seperti apa? Soal asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kita bahas mulai dari soal yang pertama. Kita diminta untuk memperhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia, dapat ditujukan pada nomor apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silahkan dicermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik, yang merupakan kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Kalau pernyataan yang pertama, Pancasila jelas merupakan kekuatan, letak geografis Indonesia juga kekuatan, keragaman bangsa Indonesia juga kekuatan, termasuk sumber daya alam. Yang bukan merupakan kekuatan adalah pernyataan yang kelima ini, tingkat pendidikan yang belum merata. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang E. 1, 2, 3, dan 4. Lanjut soal nomor 2, kembali diperhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan kelemahan, kalau tadi kekuatan di soal yang pertama, di soal yang kedua ini adalah kelemahan Indonesia. Ditujukan pada nomor apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Kalau kita cermati yang pertama, pembangunan tidak merata. Ini juga merupakan kelemahan dari Indonesia. Belum adanya modal dari pemerintah. Ini bukan kelemahan. Sumber daya manusia atau SDM Indonesia masih rendah, juga kelemahan. Termasuk pengelolaan sumber daya alam belum maksimal, juga kelemahan. Kesenjangan ekonomi juga merupakan kelemahan. Sehingga yang termasuk kelemahan adalah pernyataan yang pertama, 3, 4, dan 5. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C. 1, 3, 4, dan 5. Soal nomor 3. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan cara-cara kekerasan untuk mengubah tatanan sosial dan politik di suatu negara. Dalam konteks ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mencegah perkembangan radikalisme di Indonesia? Apakah opsi yang A, B, C, D, adalah opsi yang E. Silahkan dicermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang tepat adalah opsi yang B. Jadi dengan membuka dialog antar umat beragama untuk membangun kesepahaman dan menghargai perbedaan. Jadi pembukaan dialog antar umat beragama ini membantu membangun komunikasi, mencegah salah paham, mengurangi konflik, dan memperkuat toleransi. Inilah cara yang paling efektif sesuai nilai Pancasila untuk mencegah radikalisme. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang B. Soal nomor 4. Pancasila dapat disebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia karena dengan Pancasila, apakah opsi yang A, B, C, D, adalah opsi yang E. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C. Jadi seluruh kekayaan alam dikelola oleh negara. Yang paling penting adalah untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan rakyat. Jadi Pancasila ini menjadi kekuatan bangsa karena mengatur bahwa seluruh kebijakan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan kekayaan alam, harus diarahkan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Opsi yang C. Soal nomor 5. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pancasila adalah individualisme. Konsep individualisme atau ideologi individualisme adalah apakah opsi yang A, B, C, D, adalah opsi yang E. Silakan dicermati yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Individu, ya. Jadi ajaran yang mendahulukan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat atau negara. Opsi yang A. Jadi menempatkan kepentingan pribadi atau individu sebagai prioritas utama, bahkan di atas kepentingan bersama. Opsi yang A. Soal nomor 6. Indonesia tengah memasuki era bonus demografi. Kondisi ini menjadi peluang besar
bagi kemajuan bangsa jika dikelola dengan baik. Bonus demografi maknanya adalah apakah opsi yang A, B, C, D adakah opsi yang E. Opsi yang tepat yang dimaknai dengan bonus demografi adalah opsi yang B. Jadi usia produktif di suatu negara itu lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Jadi bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif sekitar usia 15 sampai 64 tahun jauh lebih besar daripada usia tidak produktif atau belum produktif, anak-anak dan lansia. Opsi yang B. Soal nomor 7. Kewajiban warga negara yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses demokrasi adalah apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Opsi yang tepat adalah opsi yang D. Dia mengikuti pemilihan umum secara aktif atau menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jadi berpartisipasi dalam proses demokrasi berarti ikut serta dalam kegiatan politik yang menentukan arah kebijakan pemerintahan, salah satunya melalui pemilihan umum atau pemilu. Dengan ikut memilih, warga negara menjalankan kewajiban sekaligus hak dalam sistem demokrasi, opsi yang D. Berikutnya soal nomor 8. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau sebagai bagian dari warga negara dari sebuah negara. Makna dari hak adalah apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Opsi yang tepat adalah opsi yang E. Hak adalah semua hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Kita lanjutkan soal nomor 9. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat karena apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Apa hubungan sebab akibat antara hak dan kewajiban? Opsi yang tepat, opsi yang D. Setiap menuntut hak harus terlebih dahulu lakukan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas, saling berhubungan sebab akibat. Dalam kehidupan bernegara, contohnya, hak dapat dituntut apabila kewajiban telah dilaksanakan. Contohnya, warga berhak mendapatkan pelayanan negara, tetapi juga wajib taat aturan. Karena itu, hubungan kausalitas paling tepat menunjukkan pernyataan setiap penuntut hak harus terlebih dahulu melakukan kewajiban. Opsi yang D. Soal nomor 10. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang dibawa sejak lahir, yang merupakan bagian dari hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Sedangkan hak warga negara yang bersifat khusus maksudnya adalah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Tidak berlaku sama di setiap negara, tergantung konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Jadi, hak warga negara ini bersifat khusus, hanya dimiliki oleh seseorang karena ia adalah warga dari negara tertentu. Pelaksananya pun diatur oleh undang-undang dasar atau konstitusi masing-masing negara, sehingga tidak selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya. Contohnya, yang bisa ikut dalam proses pemilihan umum adalah warga negara Indonesia, bukan WNI dan WNA. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Itu tadi 10 soal berkaitan dengan latihan soal sumatif akhir semester untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share sehingga banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.